Dana untuk kepentingan publik dipotong habis-habisan. Sementara kalau untuk buzzer, gas terus. Itulah nasib ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin hasil pemilu demokrasi yang mahal, yang menghabiskan uang triliunan rupiah. Ketika dia mimpin, nggak mungkin dia mikirin rakyat. Pasti dia mikirin diri sendiri, partainya, termasuk para buzzernya. Kini Indonesia memiliki presiden yang tampak seperti orang berkepribadian ganda. Di satu sisi suka omon-omon tentang tekadnya untuk memperbaiki nasib rakyat. Di lain sisi tidak segan untuk mempertontonkan gaya hidup mewah dengan merekrut para selebritis kaya raya sebagai staf istana dan kementerian di hadapan rakyat yang sedang susah, lain karena keputusannya sendiri untuk memotong anggaran belanja negara secara besar-besaran hingga ribuan pegawai honorer dan pekerja perusahaan-perusahaan kontraktor pemerintah telah dan terancam kehilangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah tipe orang yang tidak bisa dipercaya, sehingga Indonesia bisa bernasib sama dengan IKN. Meskipun dipromosikan termasuk oleh presiden sendiri, tetap dijauhi oleh investor. Pada titik ekstrim, Indonesia bahkan bisa bubar. Investor yang datang pada umumnya hanya mengincar kekayaan alam untuk diolah di negeri mereka sendiri. Sehingga sebagian besar nilai tambah kekayaan alam Indonesia dinikmati oleh orang asing. Mayoritas tenaga kerja pun terbelenggu dalam kemiskinan berkepanjangan karena menggantungkan hidup pada sektor informal alias kaki lima. Mengharapkan investasi untuk mengatasi persoalan ini jelas tidak mudah karena penegakan hukum yang sudah lama kacau balau. Sehingga Yap guys, Pak Prabowo betul-betul membuat sebagian besar rakyat Indonesia kecewa dengan sikapnya yang menganggap Mulyono sebagai gurunya, dan dia tidak mau dipisahkan oleh Pak Mulyono. Ditambah lagi Prabowo dianggap sebagai presiden yang hanya omon-omon semata, yang katanya ingin mengefisiensi anggaran, tetapi malah menambah stafsus Menhan, menambah beban untuk dibayar setiap bulannya, untuk digaji setiap bulannya. Saya kira ini sangat konyol. Ini yang menjadi kegelisahan rakyat Indonesia dan pesimis terhadap kepemerintahan Pak Prabowo tentunya. Aduh. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar selanjutnya dari netizen mengenai persoalan kekecewaannya terhadap Pak Prabowo yang dianggap sebagai presiden yang tidak mempunyai pendirian sama sekali dan bahkan mengagung-agungkan seorang koruptor terbesar di dunia nomor 3, yaitu Pak Mulyono. Untuk itu langsung saja kita simak dulu bagaimana komentar netizen ini. Sebagai rakyat, terus terang saya kecewa sama Pak Prabowo. Sama bang, saya juga kecewa. Saya pikir Bapak Prabowo ini bakalan seperti waktu di kampanye. Bapak bakal jadi macan Asia. Bapak bakal sehebat Bung Karno atau setangguh Pak Soeharto. Tapi nyatanya ya, Bapak cuma sekelas Pak Jokowi. Pak, kalau untuk pertemanan Pak, Bung Karno itu lebih dahsyat lagi daripada Bapak berteman dengan Pak Jokowi. Bung Karno punya 6 teman sahabat dekatnya, itu semua dimasukkan penjara Pak sama Bung Karno. Bapak ingat Sultan Syahrir itu teman seperjuangannya, Perdana Menteri pertama di Indonesia, dan orang-orang menyebutnya Tritunggal di Indonesia ini. Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Bung Hatta itu dimasukkan dalam penjara cuma karena perbedaan prinsip Pak. Terus Buya Hamka Pak, Buya Hamka dimasukkan juga sama Bung Karno, padahal itu guru ngajinya Pak, gurunya Bung Karno yang sering besuk Bung Karno di pengasingan, masuk Pak karena perbedaan prinsip. Terus Kartosuwiryo Pak, Kartosuwiryo itu teman sekamar Pak, sekamar kos dengan Bung Karno. Kalau Bapak sama Pak Jokowi kan belum pernah sekamar Pak.
Ini sekamar Pak, dimasukkan dalam penjara Pak. Terus Muhammad Rum yang buat perjanjian Rum Royen itu juga masuk Pak. Itu teman-teman seperjuangannya. Safrudin Prawironegoro, terus Kasman Singo Dimejo, itu semua sahabat Pak, sahabat karibnya Bung Karno. Terus Pak Harto itu pernah memenjarakan Bung Tomo. Siapa di Indonesia ini yang gak kenal Bung Tomo? 10 November, Hari Pahlawan, itu ada patungnya Bung Tomo. Pernah dipenjarakan sama Pak Harto Pak, karena perbedaan prinsip. Pak Harto juga pernah mengasingkan Bung Karno, walaupun itu mantannya, seniornya. Itu loh pemimpin-pemimpin yang jadi impian saya, yang membuat Indonesia menjadi besar, karena pandangannya demi bangsa dan negara, bukan demi teman, kroni, kelompok dan golongan. Sedangkan sekarang Bapak curhat ke rakyat, jangan pisahkan Bapak dengan Pak Jokowi. Adanya pemangkasan Mbak anggaran Lopi diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan alasan untuk menjaga stabilitas fiskal, mendukung pelayanan publik agar lebih optimal, dan menekan defisit untuk mencegah hutang baru. Oke, alasan itu menurut gua sangat logik banget. Tapi kok ya, secara pribadi gua menilai bahwa hal tersebut bukanlah faktor penyebab terjadinya pemangkasan anggaran. Ada Terus apa faktor-faktor dong lain penyebabnya? yang sehingga harus terjadi pemangkasan anggaran. Apakah faktor-faktor tersebut? Pertama, besarnya hutang negara yang ditinggalkan Jokowi kurang lebih 8.400 triliun yang akhirnya menjadi beban pemerintahannya Pak Prabowo. Dan tahun ini pemerintah harus membayar hutang negara itu kurang lebih sebesar 1.300 triliun. Lalu faktor yang kedua, karena pemerintah harus menggaji para menteri, staf khusus, ya, dan lain-lain yang ada di pemerintahannya Pak Prabowo. Kita sama-sama tahu ya, kabinet merah putih pemerintahannya Pak Prabowo ini adalah kabinet gemuk, di mana bertambahnya jumlah menteri ya dari sebelumnya. Ada 7 Menko, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat negara selevel menteri. Belum lagi ditambah banyaknya staf khusus di kementerian-kementerian termasuk di kepresidenan. Hal tersebutlah menurut gua yang akhirnya mau tidak mau pemerintah untuk mengatasi itu dua hal tersebut, pemerintah memangkas anggaran. Ya ampun Pak, gitu. Emang sih pemangkasan anggaran ini tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi juga di beberapa negara seperti Argentina, Vietnam, bahkan Amerika sendiri. Tetapi kenapa Bapak tidak mencontoh seperti Vietnam, di mana demi efisiensi melakukan pemangkasan anggaran dengan cara mengurangi jumlah menterinya. Tapi sementara pemerintahannya Bapak malah menambah menteri. Dan udah gitu Pak, jujur ya di mata gue secara pribadi, banyak menteri-menteri di kabinet Bapak yang gak becus, yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Terus ditambah lagi banyaknya staf khusus yang hanya bermodalkan bacot seperti si Deddy Kobuzer. Itu benar-benar konyol Pak. Seharusnya jika Bapak memang mencintai rakyat Indonesia dan katanya bekerja murni untuk kepentingan rakyat dan bangsa, janganlah Pak setiap kegagalan pemerintah, setiap kebijakan pemerintah, ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban, ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan.
Saran saya, kenapa Bapak tidak melakukan seperti Vietnam? Kurangi tuh jumlah-jumlah menteri di pemerintahan Bapak. Kalau perlu staf khusus tuh seperti si Deddy Kobuzer, Raffi Ahmad, dan yang lainnya yang menurut saya secara pribadi mereka nggak punya kapabilitas dan kemampuan apa-apa. Cuman seorang influencer. Malu dong Pak, katanya Bapak ingin Indonesia ini maju. Tapi justru gue menilai kalau orang-orang seperti mereka ada di pemerintahan Bapak, Indonesia justru mengalami kehancuran. Seperti yang Bapak prediksi 2030 Indonesia hancur.